dari pertandingan kemarin adalah baik sejak melawan Arsenal maupun continuity-nya kontra Fulham itu adalah terekspos-nya kelemahan Manchester United di posisi wingback. Ini dilakukan sedikit perubahan oleh Amorim. Kalau lawan Arsenal yang jadi starting itu adalah Dalot, kemudian Amad Diallo yang masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua. Kalau yang melawan Fulham ini di reverse nih ya. Karena mungkin lawannya Fulham gitu kan. Kita lebih ofensif aja. Jadi Amad Diallo yang main dari menit pertama dan sebagai pemain pengganti. Nah, keduanya ketika dimainkan itu sama-sama nggak convincing. Di babak pertama itu Amad Diallo defensively itu sempat kehilangan bola ya di babak pertama oleh Iwobi kalau nggak salah, dan berujung kepada situasi berbahaya dan Man United hampir kebobolan ya. Jadi despite Amad Diallo ini bisa menawarkan sisi ofensif yang baik, tapi defensifnya ini masih question mark banget gitu ya. Begitupun dengan Diogo Dalot ya. Diogo Dalot lebih parah lagi. Gak hanya ofensifnya nggak jadi apa-apa, defensifnya juga kemarin adalah gol dari Fulham itu karena salahnya dia, itu sebuah crossing yang emang lolos dari sisinya, harusnya dijaga sama dia. Dia harusnya lebih lebih agresif lagi dalam menghentikan crossing atau eventually challenge lah seenggaknya itu ketika dia di tag team gitu. Tapi itu tidak terjadi dan itu mengawali gol penyeimbang yang dicetak oleh Emil Smith Rowe. Dan ini yang harus dijadikan PR sebenarnya, harus diselesaikan oleh seorang Amorim. Apakah eventually nanti Mazraoui yang akan mengisi posisi itu secara long term gitu, karena dua-duanya setelah dicoba ya nggak jadi apa-apa. Setidaknya di sisi kiri Patrick Dorgu sedikit lebih baik ya, walaupun mungkin bukan level kelas dunia, tapi lebih seimbang dalam menyerang dan bertahan. Karena posisi wingback di skema 3-4-3 itu kritikal teman-teman untuk memiliki kemampuan yang balance dalam menyerang maupun bertahan. Nah, di poin ketiga itu adalah kemarin secara resminya dipilih Altay Bayindir untuk menjadi kiper utama Manchester United. Setelah kemarin membuat blunder kontra Arsenal dan diserang dengan begitu tinggi oleh para wartawan tentang kenapa dia tetap memilih Bayindir, akhirnya sang pemain membuktikan ya kepercayaan yang diberikan oleh Amorim itu tidak disia-siakan. Karena kemarin menurut gue dia tampil cukup tenang, dan ini dibutuhkan oleh seorang kiper yang mampu bisa mentransfer rasa percaya diri terhadap lini pertahanannya ya. Karena kemarin kan memang salah satu concern dari banyak sekali legenda Manchester United seperti itu, karena dua kiper yang dimiliki United itu tidak memberikan rasa aman dan rasa percaya diri terhadap lini bertahannya. Dan kemarin ada dua penyelamatan yang menurut gue cukup krusial dibuat oleh seorang Bayindir. Sekarang tinggal bagaimana ini pemain